Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah dari sahabat Nabi yang sangat beliau cintai, yang memiliki julukan Zuljanahain, yaitu orang yang memiliki dua sayap. Siapakah dia? Dia adalah Ja'far bin Abu Thalib, masih saudara sepupu Rasulullah SAW, putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh beliau dari kecil dan menjadi pelindung Nabi SAW dan dakwah Islamiyah ketika masih di Mekah. Walaupun pada akhirnya meninggal dalam keadaan kekafiran, Nabi Muhammad sangat menyayangi Ja'far karena ia termasuk sahabat yang paling mirip dengan beliau. Beliau sendiri pernah bersabda kepadanya, "Engkaulah adalah yang paling mirip dengan akhlak dan rupaku." Ja'far dan istrinya Amma binti Umais memeluk Islam pada masa-masa awal di Mekah. Tak pelak lagi mereka mendapatkan tekanan dan siksaan dari para pembesar Quraisy. Memang tidak seberat dialami para budak seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arad, dan beberapa sahabat lainnya. Tetapi kehidupan mereka di tanah kelahirannya sendiri menjadi tidak nyaman dan tidak bisa bebas melaksanakan ajaran agama barunya tersebut. Karena itu, ketika Nabi menghimbau sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia saat ini, Ja'far dan istrinya segera menyambut surat tersebut. Bahkan Nabi mengangkatnya sebagai pimpinan rombongan muhajirin pertama ini. Kaum kafir Quraisy merasa kecolongan karena beberapa orang muslim sebanyak 83 lelaki dan 19 perempuan lolos dari pengawasan mereka dan berhasil hijrah ke Habasyah. Tetapi mereka tidak berdiam diri begitu saja. Mereka berupaya keras bagaimana bisa mengembalikan mereka ke Mekah. Dikirimlah dua orang ahli diplomasi, yaitu Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar bersedia mengembalikan kaum muhajirin tersebut ke Mekah. Mereka menyiapkan berbagai macam hadiah dan bingkisan untuk memuluskan rencana tersebut. Setibanya di Habasyah, Ammar bin As menemui para uskup terlebih dahulu dan memberikan berbagai hadiah dengan harapan mereka memberikan dukungan kepadanya. Tiba waktu yang ditentukan, Ammar bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah menyampaikan hadiah dan bingkisan yang disiapkan untuk Najasyi. Raja Habasyah kemudian menyampaikan maksudnya tersebut dengan gaya diplomasi yang manis dan memikat. Para uskup pun ikut berbicara. "Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda. Serahkan saja mereka kepada keduanya, agar mereka bisa dikembalikan ke negerinya dan kepada kaum kerabatnya." Tetapi Asamah an-Najasyi ada seorang raja yang adil, berilmu, dan beriman kuat pada agama Nasrani yang dipeluknya, serta berakhlak mulia, persis seperti yang digambarkan Nabi pada para sahabatnya yang akan berhijrah ke Habasyah. Ia tidak akan mengambil keputusan apapun hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Karena itu ia memerintahkan agar rombongan muhajirin tersebut dibawa menghadap kepadanya. Kaum muslimin pun mendatangi majelis Najasyi dengan hati was-was. Mereka memang telah mengetahui kehadiran dua utusan Quraisy dan sepak terjangnya dalam upaya mengembalikan mereka ke Mekah. Mereka pun menunjuk Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara menghadap Najasyi. Setibanya di majelis itu, Najasyi berkata, "Agama seperti apakah yang kalian pegangi itu? Sehingga karena agama tersebut kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian tidak juga memeluk agama kami atau agama lainnya yang kami kenali." Sebagai juru bicara kaum muhajirin yang ditunjuk, Ja'far maju menghadap ke Najasyi. Apa yang dikatakannya akan menjadi penentu. Apakah mereka akan tetap tinggal di Habasyah dan dengan tenang bisa melaksanakan ibadah, atau mereka akan dikembalikan ke Mekah dan menjadi sasaran siksaan dan pengejaran untuk memaksa mereka kembali kepada agama jahiliyah. Ja'far berkata, "Wahai Tuan Raja, dulu kami pemeluk agama jahiliyah yang menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, yang kuat menindas yang lemah, memutuskan tali persaudaraan, dan berbagai pekerti buruk lainnya. Lalu Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang sangat kami kenali nasabnya,
kejujurannya, amanah, dan kesucian hatinya. Beliau menyuruh kami untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Beliau juga memerintahkan kami untuk berbuat jujur, amanah. Ja'far pun menyebutkan berbagai macam perintah Islam yang harus dilaksanakan dan juga larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kemudian ia meneruskan, tetapi kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan berbagai cobaan dengan tujuan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Mereka menekan dan mempersempit ruang gerak kami, menghalangi kami dari melaksanakan ajaran agama kami, sehingga Nabi kami memerintahkan kami pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami berharap agar kami tidak dizalimi di sini, wahai Tuan Raja. Najasyi terdiam beberapa saat, merenungi penjelasan Ja'far yang panjang lebar tersebut. Kemudian ia berkata, apakah kalian bisa membacakan sedikit dari ajaran kalian kepadaku? Maka Ja'far menjawab, bisa Tuan Raja. Kemudian ia membacakan beberapa ayat dari surat Al-Maryam. Najasyi dan beberapa orang uskup dengan takzim mendengarkan Ja'far. Tanpa terasa mereka berurai air mata sehingga membasahi jenggotnya. Cukup, cukup, kata Najasyi. Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa Isa benar-benar keluar dari miskat yang sama. Miskat adalah lubang di tembok tempat menaruh lampu. Yang tempat itu cahaya menerangi seluruh ruangan. Dengan perkataannya itu berarti Najasyi mengakui bahwa Islam adalah agama wahyu, sebagaimana agama Nasrani yang dipeluknya. Kemudian Najasyi berpaling kepada dua utusan Quraisy tersebut dan berkata, pergilah kalian. Sungguh, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Tidak akan pernah. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya kecuali pergi dari hadapan Najasyi. Tetapi Amr bin As sempat berkata pelan, demi Allah, besok aku akan mendatangkan mereka lagi dengan sesuatu yang bisa membinasakan mereka. Jangan lakukan itu, kata Ibnu Rabi'ah. Bagaimanapun mereka masih kerabat kita, walaupun mereka menentang kita. Tetapi Amr bin As tidak memperdulikan saran temannya tersebut. Esoknya ia menghadap Najasyi dan berkata, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang menyalahi Tuhan dalam masalah Isa ibnu Maryam. Sekali lagi Najasyi mengirim utusan memanggil kaum muhajirin tersebut untuk menjelaskan masalah Isa. Mereka menjadi kaget dan risau. Bagaimanapun juga mengenai Isa bin Maryam menjadi masalah yang krusial karena jelas-jelas Islam menolak ketuhanan Isa bin Maryam. Sempat terpikir untuk mencari jawaban yang bisa menyenangkan Najasyi, tetapi akhirnya sekalipun ditepiskan, tidaklah mereka akan mengatakan suatu kecuali kebenaran semata. Ketika mereka dihadapkan dan Najasyi menanyakan hal tersebut, Ja'far berkata diplomatis mengenai Isa ibnu Maryam. Kami katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Sebenarnya sama saja dan juga tidak lebih mudah kalau dikatakan Isa ibnu Maryam bukan Tuhan, tetapi itu akan langsung menghantam keyakinan raja dan para pengikutnya. Disinilah tampak kemampuan diplomatis yang dimiliki Ja'far bin Abu Thalib. Mereka telah siap dan pasrah atas keputusan dan kemarahan Raja Najasyi. Tetapi reaksi yang terjadi jauh di luar dugaan. Tiba-tiba Najasyi turun dari tahtanya. Ia mengambil sepotong ranting yang ada di tanah dan berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang kamu katakan walaupun hanya sepanjang ranting ini. Kalian aman di sini. Jika ada orang yang menghina dan mencerca kalian, dia akan menanggung denda. Aku tidak suka seandainya memiliki gunung emas, sedangkan aku menyakiti salah satu dari kalian. Akhirnya sebagian pembesar dan panglimanya tampak tidak senang dengan perkataan Najasyi tersebut. Mereka mendengus marah. Najasyi pun berkata, aku tidak peduli jika kalian marah. Kembalikanlah hadiah yang diberikan oleh kedua orang itu. Demi Allah, Allah tidak menerima suap dariku ketika dia memberikan amanat kerajaan ini. Karena itu aku tidak perlu menerima suap dalam urusannya. Tidak juga Allah menuruti kemauan orang yang banyak dalam urusanku, sehingga aku tidak perlu menuruti kemauan kalian dalam urusannya. Dengan terpaksa mereka mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada dua utusan Quraisy tersebut, dan keduanya keluar dari majlis Najasyi dengan terhina. Ja'far
dan para muhajirin lainnya tetap tinggal di Habasyah sampai datang perintah Nabi agar mereka segera berhijrah lagi ke Madinah. Itu terjadi di bulan Zulhijjah tahun 6 Hijriah atau bulan Muharram 7 Hijriah. Tetapi sebelum mereka meninggalkan bumi Habasyah, Raja Najasyi menyatakan dirinya memeluk Islam sesuai dengan surat Nabi di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Pada saat yang sama, Najasyi juga mengadakan pesta pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Ia juga memberikan hadiah dan perbekalan yang cukup melimpah kepada kaum muhajirin yang dipimpin oleh Ja'far ini. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah ini, mereka bersama-sama dengan Abu Musa al-Ansari dan kaumnya. Asyariyin yang berasal dari Yaman, kaum Asy'ariyin ini sebenarnya ingin menyertai Nabi dan pasukannya untuk menyerang kaum Yahudi di benteng Khaybar. Tetapi perahu mereka mengalami kerusakan dan terdampar di Habasyah beberapa hari lamanya. Rombongan muhajirin ini bertemu dengan Nabi yang baru pulang dari perang Khaybar. Nabi Muhammad SAW langsung memeluk Ja'far dengan hangat dan berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan aku, dibebaskannya Khaybar atau kembalinya Ja'far bin Abi Thalib." Setelah itu, Nabi memberikan bagian ghanimah perang Khaybar kepada mereka semua. Di Madinah, Ja'far berkumpul lagi dengan banyak sahabat dan kerabatnya yang memeluk Islam, termasuk kaum Ansar yang baru dikenalinya saat itu. Ada senang dan haru, tetapi juga ada sedih karena sebagian dari mereka telah syahid di medan perang Badar, Uhud, dan perang-perang lainnya. Tiba-tiba saja muncul gairah dan kerinduan ketika mengenang mereka. Gairah untuk menerjuni medan perjuangan dan syahid menyusul mereka. Kapankah aku bisa berbuat demikian pula? Begitulah angan-angan dari Ja'far bin Abi Thalib. Beberapa pertempuran kecil dan beberapa pengiriman pasukan setelah perang Khaybar dan umrah qada belum bisa menutupi dan memuaskan gairah Ja'far untuk berjuang di jalan Allah sampai tibanya perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah, Nabi Muhammad menetapkan bahwa pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harithah, dan jika gugur digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan jika gugur maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dari apa yang dipesankan oleh Nabi tersebut, Ja'far yakin betul bahwa kegairahan dan kerinduannya akan terpuaskan dalam pertempuran ini, karena beliau telah menunjukkan penggantinya. Artinya, kerinduannya untuk menjadi syahid, sebagaimana banyak sahabat dan kerabat lainnya, pasti menjadi kenyataan. Semangatnya pun jadi semakin menggelora. Nabi menyiapkan 3.000 tentara dalam pasukan Mu'tah tersebut. Dan itu merupakan jumlah pasukan terbesar yang pernah dikirim Nabi Muhammad SAW. Pasukan ini di bawah komando Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi bergerak ke arah Syam. Nabi sendiri mengantarkan keberangkatan pasukan tersebut sampai ke Saniyatul Wada. Setibanya di Mu'an, tidak jauh dari Mu'tah, mereka mendapati kenyataan bahwa pasukan Romawi yang harus mereka hadapi sejumlah 100.000 orang. Itu pun masih ditambah tentara dari sekutu-sekutunya, sejumlah 100.000 orang lagi, sehingga total 200.000 orang. Sungguh kekuatannya sangat tidak berimbang. Pasukan muslimin bermusyawarah dan sempat memutuskan untuk mengabarkan jumlah pasukan musuh kepada Nabi sambil menunggu petunjuk beliau lebih lanjut. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh komando lapisan ketiga, yaitu Abdullah bin Rawahah. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang didapatinya. Rasulullah SAW telah menetapkan pertempuran ini dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Dan akhirnya pendapat ini yang akhirnya disetujui oleh para pasukan kaum muslimin. Tak pelak, pertempuran pun berlangsung dengan seru. Jumlah yang sedikit itu yang hanya 3.000 orang menghadapi 200.000 orang, maka menjadi pertempuran yang tidak berimbang. Ketika itu akhirnya Zaid bin Harithah menemui syahidnya. Segera Ja'far mengambil panji peperangan itu dari tangan Zaid dan terus menghambur menyerang pasukan musuh. Ketika gerakan kuda makin terbatas sehingga tidak leluasa berperang, ia turun dari kudanya yang bernama Syarqah dan melukai kaki kudanya.
Ia tidak ingin kudanya tersebut lari dari medan pertempuran selagi tuannya masih berjuang. Ia adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan Ja'far tidak turun, tapi terlempar jatuh dari kudanya karena begitu semangatnya. Dan ia meneruskan perjuangan dengan berjalan kaki. Tangan kiri memegang panji, dan tangan kanan terus menyerang musuh tanpa ampun. Ketika tangan kanannya putus karena senjata tawan, ia mengepit panji dengan sisa tangan kanannya, dan tangan kirinya meraih pedang untuk meneruskan penyerangan musuh. Ketika tangan kirinya juga terputus kena pedang lawan, ia berdiri tegak mempertahankan panji agar tetap berkibar, sampai akhirnya senjata lawan bertubi-tubi menyerangnya hingga dia gugur sebagai syahid. Gugur dengan senyum tersungging karena gairah dan kerinduannya terpuaskan. Panji peperangan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha untuk meneruskan pertempuran. Ketika Nabi diberitahu tentang kondisi tubuh Ja'far bin Abi Thalib tersebut, beliau mengatakan bahwa Allah telah menganugerahi 2 sayap di surga sebagai pengganti tangannya tersebut. Karena itulah Ja'far juga diberi gelar dengan At-Tayyar atau penerbang, atau Zul Janahain, orang yang memiliki 2 sayap. Itulah sekilas singkat sejarah hidup dari sahabat Nabi sekaligus sepupu dari Nabi, Ja'far bin Abi Thalib. Teman-teman bisa mendapatkan kisah-kisah sahabat yang lainnya di channel ini. Nantikan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh terdahulu. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita.